Selamat datang para pemirsa Cokro TV di acara saya Radikal Radikul dengan Cak Islah. Episode yang lalu saya sudah menceritakan bagaimana terbentuknya secara genealogis kelompok-kelompok radikal, ekstrim, dan teror di dalam Islam. Nah, apakah agama lain punya sejarah yang sejenis ini? Punya, banyak sekali. Kelompok-kelompok radikal, kelompok ekstrim dan teror ini selalu seiring sejalan dengan peradaban manusia di dalam agama apapun, di dalam budaya apapun, di dalam sistem politik apapun. Di dalam khilafah juga penuh dengan berbagai gerakan-gerakan radikal yang kemudian menimbulkan efek-efek kekerasan atas nama politik dan juga atas nama ketuhanan. Dan ini juga terjadi di dalam demokrasi, juga terjadi di dalam komunisme, dan berbagai hal. Aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi ekstrim dan teror ini tidak mengacu hanya kepada agama, tapi juga mengacu kepada ideologi-ideologi sayap kiri, tengah, ataupun kanan sekalipun. Bahkan di dalam dunia modern hari ini. Di India misalnya, kelompok-kelompok radikal ekstrim dan teror dia juga mengaku beragama Hindu. Mereka mempersekusi kelompok minoritas, kelompok-kelompok Islam di Gujarat, di Goa, dan di Uttar Pradesh, dan juga kelompok-kelompok Kristen di Manipur misalnya. Mereka juga melakukan persekusi dan aksi kekerasan terhadap orang-orang Hindu sendiri yang dianggap berbeda dengan keyakinan mereka. Kelompok-kelompok penganut Hindu ini berlindung di balik atas nama ajaran-ajaran Hindu. Kelompok ini yang oleh dunia internasional disebut dengan kelompok Hindu supremasis. Mereka bergerak dengan tataran politik seperti gerakan Shiv Sena, Hindutva maupun Bharatiya Janata. Artinya apa? Kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok radikal dan ekstrim teror ini selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara. Kelompok Kristen, kelompok evangelis di Amerika, kelompok kulit putih yang bernama White Supremacy dan Ku Klux Klan juga menunggangi kelompok-kelompok primordial terbesar di Amerika. Mereka juga melahirkan aksi-aksi teror seperti yang dilakukan oleh Ted Kaczynski atau yang dilakukan oleh Timothy McVeigh. Kelompok-kelompok Katolik di Spanyol seperti kelompok Basque dan kelompok-kelompok yang berbasis kiri dan kanan yang dipadukan menjadi satu di Jerman seperti Baader-Meinhof, IRA di Irlandia juga menggunakan pola-pola yang sama. Artinya apa? Adalah salah besar kalau kemudian menganggap radikalisme, ekstremisme, dan terorisme identik dengan agama tertentu. Oleh karena itu, gerakan-gerakan ini selalu menunggangi agama supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, mari kita lawan semua itu. Jangan pernah alergi apabila negara ini melawan kelompok radikal, ekstrim maupun teror. Karena apa? Karena negara ini ingin memerangi berbagai embrio dan juga kerikil-kerikil dalam sepatu peradaban manusia di negara ini. Tanpa melihat agamanya. Karena kita semua harus menyadari bahwa kelompok-kelompok ekstrim maupun teror atau kelompok-kelompok intoleran ini adalah orang-orang yang menjadi korban ideologi transnasional yang didatangkan paksa, yang dieksportasi paksa ke negara ini. Mereka hanyalah orang-orang yang ingin memecah belah atas nama agama, yang ingin memecah belah atas nama politik. Karena bagaimanapun ketika agama ditunggangi oleh kepentingan politik, maka yang terjadi adalah pengkafiran-pengkafiran dan orang-orang yang berbeda akan berusaha dipersekusi. Bukan hanya yang beragama lain, tapi juga yang satu keimanan sekalipun. Oleh karena itu, berbagai kelompok-kelompok yang hari ini melakukan gerakan radikal, ekstrim, dan teror di berbagai negara, baik di Amerika Selatan, di Amerika, di Eropa Timur, Eropa Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, maupun Afrika hari ini selalu punya cita-cita politik. Kelompok-kelompok radikal ini adalah kelompok yang sebenarnya hanya ingin menunggangi berbagai dogma-dogma untuk mewujudkan cita-cita politik mereka. You name it. Silahkan sebut. Kelompok-kelompok seperti Baader-Meinhof punya cita-cita politik. IRA juga punya cita-cita politik. KKB Papua juga punya cita-cita politik. Al-Shabaab, Boko Haram, Laskar At-Taiba,
Jabhatun Nusra, Free Syrian Army, kelompok-kelompok Thailand Selatan, Abu Sayyaf, dan berbagai kelompok di Indonesia seperti Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Negara Islam Indonesia, Khilafatul Muslimin, dan berbagai organisasi-organisasi lain sebenarnya hanya punya cita-cita dan impian untuk menguasai suatu bangsa. Untuk kemudian apa? Supaya orang di satu negara itu bisa dipaksakan untuk sama dengan dirinya. Klaim-klaim kebenaran ini dan merasa paling dari kelompok manusia ini yang akhirnya mengarahkan mereka kepada aksi-aksi kekerasan. Radikalisme, ekstremisme, dan terorisme selalu diawali dengan intoleransi. Tolong diingat, tidak akan ada radikalisme, tidak akan ada ekstremisme dan terorisme kalau semuanya tidak diawali dengan sikap-sikap intoleran terhadap apapun, terutama terhadap keyakinan beragama. Intoleransi adalah embrio dari berbagai aksi-aksi kebencian, caci maki, dan kekerasan yang akhirnya akan menghalalkan darah semua orang yang berbeda. Untuk mengantisipasinya, mulai dari diri kita, dari keluarga kita. Karena setiap aksi ekstremisme dan terorisme selalu diawali dengan tetangga berperang dengan tetangga. Tetangga membakar tetangga lainnya. Tetangga menghasut tetangga lainnya. Dan ketika ini bersentuhan dengan persoalan keimanan dan keyakinan, ini akan menjadi besar. Konflik-konflik yang terjadi di Ambon, di Poso, dan berbagai daerah di Indonesia dan seluruh dunia selalu diawali dengan sikap-sikap intoleran yang bersentuhan dengan keimanan dan keyakinan. Dan kemudian ketika ini terjadi, kemudian mudah terbawa kepada orientasi-orientasi politik. Dan ketika politik itu bersatu padu dengan kepentingan-kepentingan keimanan, persoalan-persoalan keyakinan, ini akan menjadi sesuatu yang sulit disembuhkan. Ini dialami oleh Sudan, Burkina Faso, Niger, dan berbagai negara hari ini yang belum selesai dengan berbagai konflik. Bagaimana kemudian agama, keyakinan, keimanan ikut menjadi melting pot dalam berbagai konflik itu yang akhirnya menimbulkan keterpecahan. Ini dirasakan oleh Sudan. Sudan terlibat dalam perang sipil selama 25 tahun. Perang sipil terpanjang di dunia yang akhirnya membelah negara itu menjadi Sudan Utara yang Islam dan Sudan Selatan yang Kristen. Kita tidak boleh mengalami hal-hal seperti ini. Sama juga seperti yang dialami oleh Yugoslavia di Eropa. Eropa yang dulu kita anggap sebagai masyarakat dengan peradaban yang lebih maju, ternyata juga tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan primordial, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di negaranya. Setelah bertahan ratusan tahun, Yugoslavia akhirnya pecah menjadi berbagai negara. Estonia, Montenegro, Serbia, Bosnia, dan seterusnya. Ini yang tidak boleh kita alami. Saudara-saudaraku, pemirsa Cokro TV, di dalam segmen Radikal-Radikul, oleh Cak Islah ini, kita hanya ingin meminta, kami semua di sini ingin meminta kepada kita untuk menjauhkan persoalan-persoalan radikal, ekstrim, dan teror ini dari agama. Karena agama harus dijaga daya tariknya. Agama adalah satu instrumen dari Tuhan untuk mendekatkan manusia kepada Tuhannya dan membangun cinta, membangun kemanusiaan dan kedamaian di antara semua umat manusia. Jangan kemudian agama diseret paksa ke dalam kepentingan-kepentingan duniawi dan kepentingan-kepentingan pribadi untuk berkuasa. Karena dari situlah semua awal dari aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Apabila negara ini kemudian menangkap atau melakukan tindakan terhadap kelompok-kelompok radikal ekstrim dan teror, mereka bukan karena beragama, tapi karena mereka betul-betul ingin melakukan kekerasan kepada sesama umat manusia, sesama anak bangsa. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita pisahkan narasi-narasi melawan negara ini dengan berbagai aksi-aksi yang sifatnya personal. Kalau ada orang yang mengaku ulama, ditangkap dan dipenjarakan oleh negara ini, tapi karena berbuat cabul, maka dia bukan karena ulamanya, tapi karena perbuatannya. Termasuk juga orang yang mengaku ulama, tapi sebenarnya dia melakukan aksi kekerasan dan melakukan aksi teror, maka dia ditangkap bukan karena agamanya,
tapi dia ditangkap karena niatan jahatnya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita pisahkan. Kelompok-kelompok radikal, kelompok ekstrim dan teror ini bukan bagian dari agama. Mereka adalah pemeluk yang memanfaatkan agama untuk melegitimasi berbagai aksi kejahatannya. Tidak ada agama yang meminta pemeluknya untuk menjadi pelaku kriminal. Tidak ada agama yang meminta pemeluknya untuk menjadi teroris. Tidak ada. Oleh karena itu, jauhkan dari semua itu, mari kita pahami bahwa negara ini melawan kelompok intoleran, radikal, ekstrim, dan teror bukan terkait dengan agamanya, tapi terkait dengan tindakannya. Mari kita jaga daya tarik agama kita semua. Bukan hanya Islam, tapi juga Kristen, Hindu, dan Buddha. Bahwa agama ini harus tetap menjadi satu bejana untuk menghargai manusia lain, menciptakan kesejukan, menciptakan perdamaian, untuk tetap mengawal peradaban manusia ini supaya tidak keluar dari koridor-koridor ketuhanan dan koridor-koridor moral. Saudara-saudaraku, mari kita pahami semua bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan ini dan juga negara ini untuk membentengi semua ini dari ideologi-ideologi yang hanya ingin memecah belah bangsa. Mari kita pahami bahwa ini dalam rangka untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Supaya kita tetap menjadi negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir, negara ini adalah negara yang tidak masuk akal. The impossible state. Bayangkan, 17.000 pulau, 700-an suku, 700-an bahasa bisa berhimpun menjadi satu negara yang berdaulat. Ini sungguh luar biasa. Ini adalah mukjizat yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Kalau negara ini ada di Arab, mungkin sudah pecah menjadi 25 negara. Kalau negara ini ada di Eropa, mungkin sudah pecah menjadi 20 negara. Tapi sampai hari ini, negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh meskipun kita berpencar di pulau-pulau dengan jumlahnya ribuan. Dan juga kita berbeda satu sama lain, baik agama, suku, bahasa, dan seterusnya. Tapi kita tetap bertahan hingga hampir 1 abad ini. Karena kita disatukan oleh satu bejana bersama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Mari saudaraku, jaga keutuhan negara ini dengan tetap menjaga keutuhan dan tegaknya Pancasila di negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.